Halo teman bahasa, kembali lagi di YouTube kanal Rio. Serba-serbi bahasa dan sastra Indonesia pada kali ini akan membahas tentang cerita berbingkai. Yuk, kita bahas. Dalam dunia kesastraan, sudah lama kita mengenal istilah cerita berbingkai. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan cerita berbingkai itu? Cerita berbingkai tidak lain adalah cerita yang ada di dalam sebuah cerita. Umumnya, cerita itu terjadi dari satu cerita pokok yang di dalamnya terdapat beberapa cerita lain. Cerita berbingkai ini berasal dari India. Cerita ini sampai ke dalam kesusastraan Melayu melalui Arab Persia. Oleh karena itu, pengaruh Islam sangat tampak atau lebih dominan jika dibandingkan dengan pengaruh Hindu. Struktur isi cerita berbingkai terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama berupa pokok cerita dan bagian kedua berupa cerita sisipan. Kemudian, penokohan dalam cerita berbingkai lazimnya terdiri atas tokoh manusia dan tokoh binatang. Tokoh manusia ini umumnya berasal dari kalangan istana ataupun rakyat biasa, sedangkan tokoh binatang bersifat personifikasi. Cerita berbingkai dalam sastra lama pada umumnya berbentuk hikayat, seperti hikayat Bayan Budiman, hikayat Bahtiar, dan yang paling populer hikayat 1001 Malam. Ada 6 sifat umum cerita berbingkai, yaitu sebagai berikut. Pertama, dalam semua cerita berbingkai terdapat cerita sisipan. Kedua, pada umumnya cerita berbingkai bersifat romantik. 3. Cerita berbingkai banyak mengandung kiasan dan sindiran yang bertujuan memperbaiki dan mendidik moral. Yang keempat, hampir semua cerita berbingkai mengandung karakter binatang seperti burung bayan, gajah, serigala, singa, dan gagak. Hal itu terjadi karena cerita berbingkai disadur dari cerita Hindu klasik. Kelima, peristiwa-peristiwa ajaib dan benda-benda ajaib banyak terdapat dalam cerita berbingkai. 6. Tajuk cerita menggunakan watak utama yang juga memunculkan anak cerita, seperti pada hikayat Bahtiar dan hikayat Bayan Budiman. Sudah tahu? Yuk mari kita temukan kembali cerita berbingkai dalam kehidupan kita agar cerita berbingkai ini bisa tetap lestari. Saya cinta sastra Indonesia, saya bangga jadi Indonesia.